Program unggulan antara lain MBG, Sekolah Rakyat, Revitalisasi Sekolah, Cek Kesehatan Gratis, sudah memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan mencermati dinamika perekonomian dan tantangan yang dihadapi, maka strategi ekonomi dan fiskal 2026 diarahkan untuk mendukung kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi dalam rangka menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Sejalan dengan hal tersebut, RAPBN 2026 difokuskan untuk mendukung 8 agenda prioritas yang meliputi yang pertama ketahanan pangan, yang kedua ketahanan energi, yang ketiga MBG, yang keempat pendidikan bermutu, yang kelima kesehatan berkualitas, yang keenam pembangunan desa, koperasi, dan UMKM, yang ketujuh penguatan pertahanan semesta, yang kedelapan akselerasi investasi dan perdagangan global. Sejalan dengan hal tersebut, agar APBN mampu merespon dinamika perekonomian dan menjawab tantangan serta mendukung agenda pembangunan, maka APBN akan terus dijaga agar tetap sehat dan berkelanjutan. Untuk itu, sejumlah strategi akan ditempuh. Yang pertama, kita akan meningkatkan belanja yang berkualitas dengan mendorong agar belanja berfokus pada 8 agenda prioritas tadi, efisien produktif, dan sinergi sehingga dapat memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Kemudian kita akan optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, dengan mendorong efektivitas reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan, mendorong agar sistem perpajakan kompatibel dengan struktur perekonomian dan sistem perpajakan global, sehingga mendorong optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, aset negara, dan inovasi layanan. Strategi berikutnya adalah mendorong pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Hal ini ditempuh dengan mengendalikan utang dalam batas aman, mensinergikan peran Danantara untuk akselerasi investasi produktif dan memanfaatkan sisa anggaran lebih atau SAL untuk mengantisipasi ketidakpastian serta memperkuat koordinasi dan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dalam mendukung stabilitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Melalui pengelolaan APBN yang sehat tersebut, maka 3 fungsi utama APBN yaitu alokasi, stabilisasi, dan distribusi dapat berfungsi efektif untuk mendukung berbagai program pemerintah, meredam dari berbagai goncangan, dan meningkatkan kesejahteraan demi mencapai cita-cita bangsa. Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Bapak-bapak Wakil Ketua dan Ibu Bapak sekalian, kalau kita rekap ke-5 program tadi, maka pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 52 triliun 16 miliar rupiah, yang kalau kita lihat tanpa BLU adalah 41,64 triliun rupiah dan BLU adalah 10,37 triliun rupiah. Ini yang telah disampaikan oleh surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Bappenas pada bulan Juli, ini harusnya bulan Juli ya, Juli yang lalu, ada di bawah. LPDP 3,93 triliun pengelola anggaran untuk pengelolaan LPDP, anggaran BPDP sawit 6,06 triliun, LDKPI 43,01 miliar, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup 69,60 miliar, PIP 95,64 miliar, Elman 163,47 miliar, dan PKN STAN 15,06 miliar. Dan untuk Kementerian Keuangan memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum sebesar 47 triliun 773 miliar 586 juta 873 ribu, fungsi ekonomi 249 miliar 259 juta 263 ribu, dan fungsi pendidikan yaitu 3 triliun 993 miliar 153 juta dan 864 ribu. Demikian
rekap dari keseluruhan 5 program yang dikerjakan rencana kerja dan anggaran Kementerian Keuangan. Terakhir kami kembalikan kepada Bapak Menteri Keuangan untuk penutup. Terima kasih Pak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat, berdasarkan paparan terkait rencana kerja dan anggaran Kemenkeu tahun 2026 di atas, kami mohon perkenan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI untuk dapat menyetujui usulan pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 sebagai berikut. Yang pertama, pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 yang diusulkan sebesar 52 triliun 16 miliar rupiah. Yang selanjutnya, pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 dipilah menurut rincian per fungsi adalah: A. Fungsi pelayanan umum 47 triliun 773 miliar 586 juta 873 ribu rupiah. Fungsi ekonomi 249 miliar 259 juta 263 ribu rupiah. Dan untuk fungsi pendidikan sebesar 3 triliun 993 miliar 154 juta 864 ribu rupiah. Kami percaya bahwa alokasi ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan peran strategis Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Demikian paparan kami, pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat. Atas perhatian, dukungan dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian saya tadi diskusi di pimpinan ini Pak. Diskusi di pimpinan itu disampaikan juga bahwa ada yang baru apa tidak di dalam paparan sebelumnya ke paparan saat ini dari Kem PPKF ke nota keuangan. Ternyata yang baru bahwa yang tadinya diminta itu sekarang sudah menjadi pagu nominatif. Itu berarti permintaan sebelumnya 44 ditambah 8,9 triliun sudah disetujui. Nah, itu yang baru Pak Ekal. Nah, itu yang baru. Nah, itu yang baru kan? Nah, itu. Jadi sudah diterima. Nah, sekarang ini karena nanti kita rapat dengan satuan-satuan unit eselon 1, saya beri kesempatan cuma 1 putaran Pak, karena tadi itu banyak aspirasi Pak. Dan ada satu komentar Bapak yang paling menarik Pak, yang saya sukai Pak. Tumbuh 6-7%. Ya. Padahal kita tahu APBN 2026 dipatok di 5,4%. Nah, kita juga tahu bahwa PHK masih terjadi, Pak. Pengangguran walaupun turun, ya, masih terasa di masyarakat. Angka kemiskinan juga walaupun turun, masyarakat daya belinya masih susah. Defisit APBN 2,48% itu harus dijaga ketat. Utang jatuh tempo tahun ini cukup tinggi dan juga tekanan internasional juga belum terlalu positif. Tetapi semangat yang Bapak munculkan 6-7%, ini adalah semangat yang menurut saya bagus sekali. Harapannya adalah memang akhirnya angka 8% yang berkali-kali disampaikan oleh Presiden Prabowo bisa tercapai. Kita sama-sama ingin mencapai ke sana. Tapi persoalannya adalah di 5,4% pertumbuhan ekonomi itu, kalau geser ke 6-7%, tentu kan ada parameter lain yang berubah. Yang berubah itu apanya, Pak? Apakah kemudian utangnya dilonggarkan, sehingga utang kita membesar, sehingga kemudian fiskalnya lebih ekspansif lagi, atau apanya? Sehingga bisa tumbuh 6-7%.
7%. Dan kira-kira itu akan tercapai kapan, Pak? 6-7% ini. Karena jangan sampai nanti harapan, karena Bapak juga mengatakan dalam 3 bulan akan cerah sekali, rasanya harapan kita semua, Pak. Tapi persoalannya adalah apa yang dirubah dibandingkan dengan Menteri Keuangan yang lama, sehingga bisa akseleratif ke 6 sampai ke 7%. Ya, ini yang pertama, Pak. Yang kedua, mengenai utang, Pak. Ya, kita tahu, Pak, bahwa defisit kita itu kan sudah selama ini cukup ketat dijagain, Pak. Apakah ada wacana untuk kemudian dilonggarkan? Kita tahu untuk tahun ini, Pak, 1.300 triliun utang jatuh tempo berikut bayaran bunganya. Ya. Nah, saya terus terang bertanya-tanya terus, Pak. Ini apakah memang benar kita punya kemampuan bayar yang sound and clear untuk ini? Dan untuk tahun depan kira-kira seperti apa, Pak? Jangan sampai terjadi default. Saya yakin kalau Pak Purbaya dengan segala macam pengalaman yang Bapak sudah miliki sebelumnya, dengan didukung oleh para wamen yang luar biasa dan seluruh jajaran eselon 1 Kementerian Keuangan yang sudah teruji, harapannya sama-sama, Pak, kita bisa mencapai dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marwan. Berikutnya di meja pimpinan Pak Fauji. Bendahara Umum Negara. Ini penting loh. Bendahara Umum Negara tahun 2026 itu mengelola 1.638 triliun. 48% dari APBN. Kementerian Keuangan anggarannya 52 triliun. Tapi sebagai bendahara umum negara yang dikelola itu 1.638 triliun. Tidak ada di sini bunyi-bunyian narasi cerita bagaimana pekerjaan dari bendahara umum negara dalam mengelola 1.638 triliun tersebut. Itu enggak ada tuh. Apa ukuran KPI-nya Pak Purbaya mengelola 1.638 triliun itu apa? Di dalam 1.638 triliun itu ada 525 triliun yang bisa Bapak gunakan sendiri tanpa persetujuan kami. Bisa nggak begitu? Kalau kita tertib dengan Undang-Undang Keuangan Negara, nggak bisa, karena harus taat sama peraturan perundang-undangan. Apa itu peraturan perundang-undangannya? Undang-Undang Keuangan Negara juga, bahwa APBN itu disetujui oleh DPR, itu lengkap. Ada organisasinya, ada fungsinya, ada programnya. Tidak bisa ada alokasi, tidak ada organnya, tidak ada fungsinya, apalagi nggak ada programnya. Itu. Jadi fungsi bendahara umum ini belum diceritakan. Bagaimana Bapak mengelola 1.683 triliun, yang di dalamnya ada 525 triliun Bapak gunakan tanpa persetujuan DPR. Nah itu bagaimana tata kelolanya? Itu yang perlu disampaikan, karena itu amanat undang-undang. Kemudian kedua, fungsi Bapak sebagai bendahara umum negara juga mengatur 20% anggaran pendidikan. Saya ingin lihat profil 20% anggaran pendidikan di tahun 2026 ini. 20%. Ya ini, coba kita lihat ini Pak Purbaya. Kan dalam menyusun APBN, salah satu acuannya itu adalah taat pada peraturan perundang-undangan, apalagi konstitusi. Amanat Undang-Undang Dasar, anggaran pendidikan 20% dari APBN. Nah kalau kita lihat yang di 2026 Pak, bandingin dengan 2025. Laporan terakhir untuk 2025 atau 2024 itu kira-kira penyerapan belanjanya 17%.
Kenapa bisa 17%? Karena yang di pos pembiayaan itu loh Pak Purbaya. Yang tahun 2025 nilainya 80 triliun. Itu pasti nggak direalisasikan. Itu karena cadangan. Cadangan pembiayaan pendidikan yang tidak direalisasikan. Karena kalau direalisasikan itu dibiayai dari utang. Taruhlah 80 ini di pembiayaan. Walaupun secara total tetap tercapai 20%, pada saat membelanjakannya hanya 17%. Apakah ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar? Mengalokasikannya sesuai, pada saat membelanjakan pasti tidak tercapai. Kalau kita kasih ilustrasi Pak Menteri, kita punya 4 juta mahasiswa. Satu mahasiswa disubsidi 10 juta. Yang 80 triliun itu kita bisa gunakan 40 triliun untuk mensubsidi mahasiswa. Yang tidak lagi akan berteriak-teriak tentang uang kuliah tunggal yang kemahalan. Tapi itu tidak dilakukan. Itu 2025. Sekarang kita lihat yang 2026. Komponen 20% masuk komponen baru, MBG. Masuk dalam komponen 20%. Implikasinya apa? 20% terhadap TKD berkurang 93,6 triliun. Saya tidak tahu nih implikasinya. Anggaran pendidikan yang berkurang pada TKD segitu, di Pemda-Pemda itu apa akibatnya coba? 93 triliun, Pak Menteri. Kemudian di KL berkurang 53 triliun. Ini bisalah diefisien. Tapi kalau yang TKD ini yang mengkhawatirkan. Kemudian yang di pembiayaan. Nah di pembiayaan sekarang sudah lebih baik. Karena dibelanjakan. Kalau tahun-tahun sebelumnya tidak pernah dibelanjakan, Pak Menteri. 2026 mulai direncanakan untuk dibelanjakan. Walaupun itu ditempatkan pada dana abadi. Ada 25 triliun. Kita tahu dana abadi ini macam-macam nih. Dana abadi pendidikan, dana abadi penelitian, termasuk dana abadi pesantren. Itu 25. Oke lah kita bisa terima. Karena itu dibelanjakan. Yang kita persoalkan ini 20% yang tidak pernah dibelanjakan. Padahal di bidang pendidikan kita masih butuh anggaran. Sekarang tinggal 12 triliun itu yang menjadi cadangan Pak Menteri. Pertanyaannya kenapa ini nggak dibelanjakan? Kenapa harus ditaruh di cadangan? Kalau ini ditaruh di cadangan sejak awal kita merencanakan untuk tidak dibelanjakan. Kenapa? Karena tidak ada programnya. Tidak disiapkan programnya. Tapi kalau ini dipindahin di atas, Pak Menteri, masuk ke dalam BA Bun cadangan, bisa kita isi dengan belanja. Kementerian terkait untuk mengusulkan apa implikasi dari postur 20% yang seperti sekarang. Misalnya KL berkurang 53, TKD berkurang 93. 12 ini bisa dioptimalkan untuk memperkuat yang mana di KL dan di TKD ini. Tapi posisinya jangan taruh di pembiayaan. Pindahin dulu dia ke atas, ke BA Bun. Dari BA Bun pindahin 12 ke sini. Apa yang bisa dipindahin dari BA Bun ke sini? Dana tanggap darurat bencana. Dana resiko fiskal. Bisa dipindah. Jadi kita tidak merubah postur, tapi kita merubah peruntukannya. Dan memastikan 20% anggaran pendidikan pasti dibelanjakan. Bukan seperti selama ini. Tidak pernah dibelanjakan yang 80 triliun. Selama ini selalu dicadangkan 80. Baru tahun ini yang agak mengecil. Mungkin karena sering diingatkan, akhirnya Kementerian Keuangan juga merespon. Terima kasih kalau itu maksudnya, merespon. Bisa juga karena MBG sudah masuk, mau nggak mau. Jadi mengecil barang itu. Kalau MBG nggak ada, mungkin jangan-jangan pembiayaan akan tetap besar. Nah, kita ingin bahwa pada saat nanti realisasi, memang belanja itu memang dibelanjakan Pak untuk 20% pendidikan. Bukan hanya alokasi 20%, pada saat belanja tidak. Jadi semacam akal-akalan. Kita nggak mau lagi sekarang ada akal-akalan seperti itu. Paham kan Pak Menteri maksudnya ya? Paham kan Pak Menteri? Jadi jangan hanya soal kita mengalokasikan 20%. Pada saat belanja,
Kita sudah tahu nggak akan 20%. Sementara kebutuhan kita pada anggaran pendidikan masih sangat besar. Ini satu, ini adalah fungsi dari Bendahara Umum Negara dan tugas menyusun APBN yang tidak disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Karena ini punya implikasi apa KPI dari Kementerian Keuangan dalam menyusun APBN dan dalam menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara. Itu belum ada.